Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat dan bahagia, bukan? Anak-anak semuanya, berkah yang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti dengan materi mengembangkan nilai-nilai spiritual bersama saya, Bapak Jumadi. Anak-anak semuanya, agama merupakan sumber nilai-nilai spiritual yang harus kita pedomani di dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, tentu kita perlu melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang baik dan bijaksana. Yang mana ini semua akan meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Dalam Dhammapada 183, Buddha bersabda, Sabba papasa akaranan, kusalasa upasampada, sacito pariyodapana, etang Buddha nasasana. Yang berarti, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan atau mensucikan batin. Inilah inti ajaran para Buddha. Dari sabda di atas, maka untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual berdasarkan ajaran Buddha adalah dengan tidak berbuat jahat, senantiasa melakukan kebajikan, dan mensucikan pikiran agar tercapainya kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Bagaimanakah kemudian kita dapat melaksanakan dan mengembangkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita agar kita semua dapat mencapai kebahagiaan? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Ya, tepat sekali. Menghindari kejahatan. Menghindari kejahatan berarti adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain ataupun orang lain. Baik yang dilakukan melalui badan jasmani, ucapan ataupun pikiran. Dalam pandangan agama Buddha, tidak berbuat kejahatan berarti mampu melaksanakan moralitas atau sila. Dalam agama Buddha, ada 5 aturan moralitas yang dianjurkan untuk dipraktekkan ataupun dilatih di dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, aturan moralitas ini yang kita kenal dengan Pancasila. 5 aturan moralitas ataupun 5 sila yaitu Pancasila Buddhis yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita agar kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau menghindari perbuatan jahat. Yang pertama yaitu tepat sekali, tidak melakukan pembunuhan. Tidak melakukan pembunuhan berarti kita berusaha untuk tidak membunuh atau tidak menyakiti makhluk lain, baik itu manusia, hewan, ataupun serangga. Yang kedua, yaitu tidak melakukan pencurian. Tidak melakukan pencurian berarti berusaha untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri. Yang mana ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri, maka akan ada pihak lain ataupun orang lain yang merasa kehilangan dan kemudian menimbulkan penderitaan. Termasuk mengambil sesuatu yang tercecer atau terjatuh di jalan. Kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan jika menemukan sesuatu milik orang lain yang terjatuh di jalan? Aturan moralitas yang ketiga yaitu tidak melakukan perbuatan asusila, yakni berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, termasuk mengintip, memegang bagian-bagian sensitif atau bagian vital dari orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan, melihat gambar ataupun menonton video porno, dan berbicara dengan menyebut bagian-bagian tubuh yang sensitif. Lebih jauh lagi, ketika sudah membina hubungan keluarga, yaitu suami istri,
maka harus senantiasa setia terhadap pasangannya agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera atau hita sukaya. Aturan moralitas yang keempat yaitu tidak melakukan kebohongan. Tidak melakukan kebohongan berarti menghindari untuk tidak berucap yang tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Di samping tidak melakukan kebohongan, seorang umat Buddha juga harus seyogyanya menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan kasar, ucapan fitnah, ucapan omong kosong, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sila yang kelima atau aturan moralitas yang kelima, yaitu tidak mengkonsumsi minuman atau makanan yang dapat melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Yang berarti bahwa kita harus berusaha untuk menghindari atau tidak meminum minuman yang beralkohol atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain-lain. Minuman keras ini akan menumpukan kemampuan berpikir yang mengakibatkan melemahnya daya ingat, tidak memiliki kewaspadaan, menjadi malas, dan secara beransur-ansur menjadi bodoh. Di samping itu, ketika seseorang sudah lemah kesadarannya karena mabuk, maka dia dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sila dari Pancasila Buddhis yang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan penderitaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain atau orang lain. Baik anak-anak semuanya, kita sudah membahas satu langkah untuk mengembangkan nilai spiritual, yaitu dengan tidak melakukan kejahatan melalui pelaksanaan Pancasila Buddhis atau aturan moralitas. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan nilai spiritual melalui memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Banyak berbuat baik artinya adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang membawa ketenangan dan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri atau untuk pihak lain atau orang lain. Perbuatan baik akan mengikis keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Dengan kata lain, hal ini akan menimbulkan sifat murah hati, cinta kasih, belas kasih, dan sifat-sifat baik lainnya, yang pada akhirnya berkembang juga sifat kebijaksanaan dan meraih pencerahan. Sesuai dengan ajaran Buddha, perbuatan-perbuatan baik dapat dilaksanakan atau dapat diringkas menjadi 10 jenis perbuatan baik yang kemudian dikenal dengan dasa punya kiryawatu. Ke-10 dasar perbuatan baik atau dasa punya kiryawatu adalah sebagai berikut. Anak-anak semuanya, yang ketiga dalam upaya untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam diri adalah dengan menyucikan pikiran. Anak-anak semuanya, ajaran Buddha adalah satu-satunya ajaran yang tidak hanya berakhir pada menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan, tetapi juga mengajarkan pemurnian pikiran. Kenapa? Karena pikiran merupakan akar dari segala bentuk kejahatan dan juga kebajikan. Pikiran juga menjadi sebab dari penderitaan ataupun kebahagiaan sejati. Dalam agama Buddha, kebajikan saja tidak cukup. Kebajikan harus disertai dengan kebijaksanaan untuk dapat membawa kita menuju kepada tujuan tertinggi, yaitu Nibbana, yang merupakan kedamaian dan kebahagiaan serta kebebasan sejati. Anak-anak semuanya, kebijaksanaan berarti adalah mampu memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan, serta selalu berupaya untuk senantiasa menuju ke arah yang baik dan benar. Secara garis besar, kebijaksanaan dapat timbul karena 3 hal. Yang pertama, yaitu melalui proses belajar.
kemudian dilanjutkan dengan berpikir dan penyelidikan, dan yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan melalui meditasi atau bawana. Dalam hal ini, meditasi yang menghasilkan buah kebijaksanaan adalah meditasi pandangan terang atau vipassana bawana. Baik anak-anak semuanya, demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang mengembangkan nilai-nilai spiritual telah bersama kita pelajari. Dan selanjutnya, mari kita simpulkan apa simpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, benar sekali. Untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam diri kita, maka kita harus melakukan ajaran Buddha di dalam kehidupan, yaitu dengan tidak melakukan kejahatan, dengan senantiasa melakukan kebajikan dan mensucikan pikiran, maka akan tercapainya kehidupan spiritual yang lebih baik dan membawa pada kebahagiaan. Anak-anak semuanya, demikianlah untuk pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, dan tetap semangat dalam belajar, rajin beribadah, dan senantiasa menghormati kepada sesama, terutama kepada mereka yang lebih tua. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 Namo Buddhaya.